Halo, welcome to Ictus Digital Service. Minggu ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu acceptance and caring each other. Apa sih acceptance dan caring each other? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, silakan teman-teman untuk nonton video-video IDS sebelumnya. Minggu ini, kita akan dilayani oleh Kak Weni Simarmata dengan judul Becoming God's Hand in the Midst of Pandemic. Tapi sebelum kita mendengarkan sharing hari ini, aku mau kasih tahu nih, kalau Ictus tuh punya banyak konten yang menarik. Ada Ictus Daily Devotion yang berisikan renungan-renungan kece dan pastinya akan memberkati teman-teman. Dan lainnya adalah Ictus Webinar. Pastikan teman-teman ikut ya. Untuk info lebih lanjut, teman-teman boleh cek description box di bawah atau teman-teman boleh follow IG kita di ictus.community. Happy Sunday, enjoy! Mari kita datang menyembah Dia. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Lirikmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk Shalom Sobat Iktus, sekali lagi selamat datang di Iktus Digital Service. Oke, hari ini bersama saya Weni Simarmata. Tema kita hari ini teman-teman, Becoming God's Hand in the Midst of Pandemic, yang artinya menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa pandemi. Oke, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat waktu ini. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami mau mendengarkan sharing dari hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi. Dan Tuhan berikan kami hati yang mau mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi tema kita Becoming God's Hand in the Midst of Pandemic, atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa pandemi ini. Kita tahu bersama teman-teman, dampak dari COVID-19 ini sangatlah luas. COVID-19 itu memberi dampak bagi kesehatan pastinya, ekonomi, pendidikan, bahkan sosial gitu ya. Nah, hal ini mengakibatkan banyak orang mengalami kecemasan dan ketidakpastian. Setiap keluarga dan individu, bahkan saya rasa semua orang mencoba untuk bertahan di masa-masa ini. Nah, keadaan hari-hari ini jauh sangat berbeda dari saat sebelum pandemi. Ruang gerak kita yang terbatas memengaruhi aktivitas kita juga yang sangat terbatas gitu. Membuat kita semakin sulit untuk melangkah. Hampir semua kegiatan kita lakukan secara daring. Baik itu bekerja, belajar atau kuliah, bahkan ibadah pun kita lakukan secara virtual, betul ya? Nah, keadaan hari-hari ini tuh benar-benar sulit bagi kita semua, sehingga cenderung membuat kita fokus dengan masalah kita pribadi gitu ya. Sampai-sampai ada banyak orang tidak bisa lagi melihat lingkungan sekitarnya gitu. Yang lebih parah lagi, kita sampai abai dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Karena kita begitu fokus dengan diri sendiri, mementingkan diri kita sendiri gitu. Kita berpikir gimana caranya memulihkan kembali gitu keadaan kita seperti saat sebelum pandemi. Gimana kita menguatkan finansial atau pekerjaan yang stabil ya. Cara kita bagaimana saya supaya mengembangkan pekerjaan saya gitu atau usaha saya, bahkan membuka usaha baru. Gimana caranya biar saya boleh stabil dengan apa yang saya peroleh di saat sebelum pandemi, kalau bisa bahkan lebih gitu ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut terkadang kita menjadi sampai lupa, bahkan itu tadi tidak mau peduli lagi dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang hanya
fokus dengan diri kita sendiri dan mementingkan diri kita sendiri, kita menjadi orang yang sombong atau bisa dibilang kita orang yang egois gitu. Harusnya tidak demikian ya. Nah, untuk itu hari ini kita mau sharing tentang becoming God's hand in the midst of pandemic ini, teman-teman. Atau bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa pandemi ini, bahwa banyak orang atau semua orang hampir memiliki tantangan yang sama gitu. Nah, berbicara tentang perpanjangan tangan Tuhan, harusnya hal ini bukanlah hal yang asing bagi kita ya, orang percaya. Karena memang menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu adalah panggilan semua orang percaya gitu. Semua orang percaya sudah seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Artinya kalau kita bilang semua orang percaya harusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita punya tanggung jawab yang sama, teman-teman. Yaitu bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau bagaimana kita menjadi wakil Tuhan di dunia ini gitu. Khususnya di masa-masa yang tidak mudah ini ya. Kita seharusnya melakukan apa sih kira-kira yang Tuhan akan lakukan kalau misalnya Tuhan hadir secara fisik di dunia hari ini. Kira-kira Tuhan akan buat apa gitu, teman-teman. Nah, hal itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya gitu ya. Atau ketika kita mau berkomitmen menjadi orang yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita akan belajar gitu bagaimana caranya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa yang tidak menentu ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut lebih lagi, saya ajak teman-teman untuk membuka satu ayat dari Amsal 17 ayat 17. Izinkan saya baca bagi kita semua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, ya kan? Nah, ayat ini teman-teman biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang menjadi sahabat sejati bagi sahabatnya ya. Dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya dalam keadaan apapun atau dalam situasi apapun, kapanpun ya, kita tetap harus bisa menaruh kasih kepada sahabat kita gitu ya. Di kalimat selanjutnya dikatakan menjadi saudara dalam kesukaran gitu ya. Kalau menjadi saudara atau seorang saudara itu gimana sih, teman-teman? Kita tahu kalau misalnya seorang saudara, misalnya nih saya sedang mengalami kesukaran atau mengalami tantangan ya. Biasanya orang yang pertama saya ingat adalah saudara saya, gitu ya. Nah, demikian kalau kita mau menjadi sahabat ya, sahabat sejati itu harusnya ketika sahabat kita atau orang lain mengalami kesukaran atau tantangan, orang yang pertama hadir ya, orang yang pertama hadir bagi mereka adalah kita, teman-teman. Kita mau berbagi hidup untuk mereka gitu. Tapi kan itu untuk sahabat gitu ya. Maksudnya kita akan berpikir tidak mungkin semua orang saya jadikan sahabat saya gitu ya, betul ya. Tetapi teman-teman, kita ingat lagi kalau misalnya kita mengaku sebagai orang percaya, kita akan sepakat bahwa Tuhan Yesus akan menjadi teladan utama kita gitu ya. Nah, ketika kita bilang Tuhan Yesus menjadi teladan kita, mau nggak mau kita harus ikut bagaimana gaya hidup Tuhan Yesus gitu. Bagaimana Tuhan Yesus bagaimana dia dulu hadir di dunia ini gitu, waktu dia hidup di dunia. Nah, untuk menemukan kisah itu kita harus mau nggak mau kita harus buka Alkitab kita ya. Di dalam Injil kita akan menemukan banyak kisah tentang Yesus yang menyebutkan bahwa di mana dia bersahabat dengan semua orang. Tuhan Yesus itu bersahabat dengan pemungut cukai, dengan orang Samaria, bahkan dia bersahabat dengan orang yang mengkhianatinya gitu. Artinya apa, teman-teman? Artinya Tuhan Yesus itu nggak pernah milih siapa yang harus menjadi sahabatnya gitu. Tuhan Yesus nggak pernah lihat latar belakang seseorang untuk menjadi sahabatnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu kan nggak pernah berpikir
kamu dari latar belakang mana supaya bisa jadi sahabat saya gitu. Enggak kan, dia tuh merangkul atau membagikan dirinya kepada semua orang. Kita tahu ya, Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib bagi semua orang, teman-teman. Nah, dari sini kalau kita sudah memiliki pemikiran ini atau pengertian ini, ya, kita ayat yang barusan kita baca tadi, Amsal 17 ayat 17 itu tadi akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa melangkah atau ketika kita mau berkomitmen menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa saat ini. Tuhan yang membagikan, ketika kita bilang Tuhan yang membagikan hidupnya, kita pun mau gitu, sama seperti Dia. Artinya kita menjadi sahabat bagi semua orang tanpa terkecuali. Kalau tadi kita bilang tidak semua orang menjadi sahabat gitu ya. Tetapi sekarang dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa ternyata semua orang itu seharusnya kita perlakukan sebagai sahabat, teman-teman. Ya. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa pandemi ini memang tidaklah mudah karena juga kita punya tantangan yang sama, punya pergumulan masing-masing gitu ya. Nah, tetapi mudah atau nggak mudah itu kembali kepada kita. Kita harus punya komitmen memang ya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan ini, karena memang dia antara bisa dibilang mudah tetapi juga kadang sulit untuk dilakukan gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kita lihat ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa pandemi ini sebenarnya kalau misalnya kita bilang sesimpel kita mematuhi prokes yang ada saat-saat ini. Artinya ketika kita mematuhi prokes yang ada, kita sedang menjaga diri kita dan kita juga sekaligus menjaga orang lain gitu ya. Tapi lebih daripada itu, teman-teman, kita bisa mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Gimana caranya? Mau nggak mau, lagi-lagi teman-teman, kita harus lebih peka, kita harus lebih peduli dengan sekitar kita ya, karena memang akhir-akhir ini semua orang mengalami hal yang nggak mudah, teman-teman. Bahkan banyak kasus yang kita dengar akhir-akhir ini ya, bahwa banyak orang-orang mengalami stres akibat pandemi ini, depresi bahkan, dan bahkan kesulitan-kesulitan hidup lainnya gitu, teman-teman. Nah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu berarti melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita lakukan ya. Misalnya nih, apa sih yang hal yang paling bisa semua orang bisa lakukan ya? Menjadi pendengar yang baik bagi teman atau orang lain yang kita tahu sedang mengalami masalah, teman-teman. Bergandengan tangan bersama mereka, berjalan bersama mereka. Karena kita tahu bahwa saat seseorang sedang mengalami tantangan, permasalahan ya, terkadang ketika mereka tahu mereka punya orang yang berjalan bersama mereka, teman-teman, mereka akan merasa ada dukungan gitu, mereka akan merasa ada pertolongan gitu, ada kelegaan ketika mereka punya orang yang mau berjalan bersama-sama mereka. Even itu mungkin temannya itu tidak berbuat banyak, tapi tahu ada orang yang berjalan bersama, hal itu sangatlah memberi dukungan atau semangat yang baru untuk melangkah, teman-teman. Mereka akan punya rasa untuk bangkit lagi gitu ya dari masalah yang ada. Karena ada banyak orang, teman-teman, yang mereka mengalami masalah ya, tetapi mereka tidak punya orang untuk tidak punya orang untuk mencurahkan isi hati mereka, mencurahkan masalah mereka. Untuk sekedar bercerita mereka tidak punya, teman-teman. Ya. Padahal sesimpel kita mendengar mereka atau itu satu hal yang bisa memberi mereka kelegaan. Walaupun mungkin pertama kita bilang itu hal sepele ya, mendengar, cuma mendengar apa sih itu gunanya gitu. Tetapi kita nggak tahu ketika orang mengalami masalah tetapi mereka menemukan hal itu, maksudnya menemukan orang yang mau mendengar mereka, hal itu cukup menolong mereka, teman-teman.
Apalagi teman-teman yang kita bisa lakukan? Sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan ketika kita mau memberi diri atau berbagi hidup dengan orang lain, ya. Misalnya kita sebagai pelajar atau seorang mahasiswa, ketika kita lebih bisa atau lebih pintar dari teman kita yang lain, misalnya dengan teman kita yang mungkin sedikit lebih lambat untuk mengerti sesuatu, satu mata pelajaran gitu ya, kita bisa menolong mereka dengan cara membantu mereka, mungkin menjelaskan ulang apa yang mereka tidak mengerti gitu ya. Seperti apa lagi gitu, misalnya kita bisa membantu mereka juga dengan membantu teman-teman kita dengan apa yang kita punya, mungkin itu tenaga kita, pikiran kita, waktu kita ya. Bahkan terkadang kita harus rela ya berbagi atau mengorbankan perasaan kita atau rasa nyaman kita kepada orang lain. Nah, intinya adalah kita harus mau melihat keluar atau kita harus memiliki inisiatif gitu untuk apa yang terjadi nih dengan teman-teman saya, karena memang saat-saat yang sekarang ini tuh mau nggak mau kita harus aktif gitu. Kita nggak bisa menjadi orang yang pasif ya dengan keadaan yang saat-saat ini gitu ya. Jadi harus ada empati atau bagaimana kita melakukan tindakan nyata yang kita bisa lakukan untuk mereka. Tapi ingat teman-teman, ketika kita mau berkomitmen menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya, hal ini tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena memang walaupun mungkin kelihatannya ya kita rasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu mudah, tetapi ketika kita melakukannya, ketika kita berusaha untuk berbagi hidup dengan orang lain, terkadang kita harus menggerus atau menekan ego kita gitu loh, keakuan kita, mengorbankan kenyamanan kita gitu. Apa yang kita rasa, aduh seharusnya saya kalau misalnya nggak menolong orang ini, hal ini bisa saya nikmati sendiri gitu kan. Tetapi itulah tantangan yang harus kita hadapi gitu. Kita harus punya kemauan untuk membagikan apa yang kita bisa bagikan terhadap orang lain. Kenyamanan kita harus kita pindahkan atau berikan kepada orang lain yang membutuhkan gitu ya. Singkatnya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu adalah ketika kita mau berbagi kenyamanan kita dengan orang lain. Nah, apakah kita masih tetap mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika kita harus mengorbankan kenyamanan kita untuk orang lain? Saya menantang setiap kita untuk kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa pandemi ini yang sama sekali nggak mudah bagi semua orang. Untuk itu, selamat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik teman-teman, kita akhiri sharing kita untuk hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kalian.